Sekitar 3 pekan lagi, bulan puasa akan berakhir. Umat Islam pun akan merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Di Indonesia, tradisi membeli baju baru saat Lebaran seakan sudah melekat di sebagian besar masyarakat tanah air. Bahkan kebiasaan setahun sekali ini, ikut diistimewakan bukan hanya bagi pemeluk agama Islam saja, tetapi juga semua kalangan. Rupanya tradisi membeli baju baru saat Lebaran ini sudah ada sejak abad ke-20, semasa Indonesia masih di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Para kolonialis bahkan mencatat kebiasaan rakyat yang bertamu di hari pertama bulan Syawal. Lantas, bagaimana asal-usul tradisi membeli baju baru saat Lebaran? Dan seperti apa keseruan Baby Kayona belanja? Yuk tonton terus videonya. Tempat Baby Kayona berada sekarang adalah Uptown Mall. Tepatnya di BSB Junction Kafling 5-7, Jalan RM Hadi Subeno Sosroardoyo BSB Semarang. Mall ini adalah salah satu dari 2 mall baru di kota Semarang. Kembali ke tradisi membeli baju baru saat Lebaran, ternyata tradisi ini sudah ada sejak abad ke-20. Seorang penasihat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Belanda, mencatat kebiasaan atau tradisi tersebut. Hal ini dibuktikan dalam suratnya kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, pada tanggal 20 April tahun 1904. Catatan tersebut juga termuat dalam buku kepegawaiannya di pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1889 sampai 1939 jilid keempat. Tradisi membeli baju baru saat Lebaran dipandang oleh para kolonialis sebagai kebiasaan yang menyerupai Tahun Baru di Eropa. Dalam sebuah buku yang berjudul Islam di Hindia Belanda disebutkan, kebiasaan saling bertamu pada hari pertama di bulan ke-10 dengan mengenakan pakaian serba baru, mengingatkan kita pada perayaan Tahun Baru di Eropa. Bulan ke-10 dalam kalender Islam, berarti jatuh di bulan Syawal. Bahkan di tanggal 1 Syawal menjadi tradisi untuk saling bersilaturahmi. Tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran begitu marak di Batavia. Atau, yang kita kenal sebagai Jakarta saat ini, lebih ramai daripada kota lain. Hal ini diduga karena Batavia adalah pusat pemerintahan, atau ibu kota, sehingga aktivitas perdagangan lebih mudah diakses. Lihat, Baby Kayona senang sekali berbelanja di Uptown Mall. Atau, lebih tepatnya di Gerai Matahari. Bukannya berbelanja, dia malah bermain di kolong meja. Tujuan kali ini adalah membeli sepatu baru. Ya, baju baru sudah dibeli pada pembukaan The Park Mall kemarin. Bagi yang belum menonton, bisa dilihat di vlog sebelumnya. Tradisi membeli baju baru saat Lebaran tentu saja menyedot banyak biaya bagi anak negeri. Kebiasaan ini pun dikritik oleh pejabat kolonial Belanda di masa itu.
Mereka menyebut tradisi baju baru, termasuk pula tradisi-tradisi lebaran lain untuk menyambut hari raya, sebagai sumber bencana ekonomi. Hal itu bukan tanpa alasan. Pejabat kolonial Belanda keberatan, karena tak sedikit bupati dan pamong praja Bumiputra justru memanfaatkan dana pemerintah untuk menyambut lebaran. Bahkan termasuk dana untuk pembelian baju baru. Kala itu, para bupati dan pamong praja Bumiputra senang menggunakan pakaian dengan mode gabungan ala tradisi Indonesia, perpaduan Islam, dan ala Eropa. Tak berhenti di situ, para bupati dan pamong praja akan mengenakan pantolan atau kain ketat berbahan benang emas, hingga sejumlah atribut khas Eropa. Berbeda dengan para pejabat Bumiputra, rakyat jelata justru hanya memiliki sedikit pilihan dalam membeli pakaian baru. Pakaian rakyat biasanya berupa perpaduan mode setempat dengan gaya Muslim di India dan Arab. Kesenjangan sosial pun banyak terjadi pada masa itu. Dalam sumber yang berbeda, tepatnya di sebuah buku bertajuk Sejarah Nasional Indonesia, karya Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, menyebutkan bahwa tradisi membeli baju baru saat Lebaran, sudah dimulai sejak tahun 1596. Tepatnya di masa Kesultanan Banten. Sayangnya di masa itu, hanya kalangan kerajaan saja yang bisa membeli baju bagus untuk Idul Fitri. Sementara, rakyat biasa akan menjahit pakaian mereka sendiri. Diterangkan pula, bahwa di saat itulah akan ada sejumlah petani yang akan beralih profesi menjadi penjahit beberapa hari menjelang Lebaran. Hal serupa bahkan dijumpai pada masa Kerajaan Mataram Baru Yogyakarta, di mana masyarakat Yogyakarta berbondong-bondong mencari baju baru, baik membeli atau menjahit sendiri. Memasuki tahun 1900, rakyat biasa mulai mempunyai banyak pilihan untuk membeli baju baru saat Lebaran. Harian The Lokomotif menggambarkan keadaan orang-orang yang mulai berpakaian ala barat. Mereka mengikuti selera baju para anggota kepolisian saat itu. Tradisi membeli baju baru saat Lebaran pun tak lagi hanya dengan peci dan sarung baru, tetapi juga dengan sepatu, celana panjang, dan topi khas budaya Eropa. Banyaknya pilihan mode pakaian ini berimbas pada pertumbuhan industri tekstil di Hindia Belanda. Mode pakaian pun kian beragam dan pasar penjualan semakin meluas. Waktu menjelang Lebaran menjadi masa penjualan terbaik untuk produsen pakaian kala itu. Sayangnya, resesi ekonomi terjadi sekitar tahun 1930. Penjualan saat itu menurun drastis. Barang tekstil tersedia melimpah, dan harganya mulai turun. Tak sedikit masyarakat yang mengalami pemecatan dan pemotongan gaji di masa resesi ini. Tradisi membeli baju baru saat Lebaran agak tersendat pada masa pendudukan Jepang. Di masa ini rakyat jelata memiliki cukup uang, tapi barang-barang menjadi begitu langka. Selama masa ini, rakyat justru membeli barang dengan pakaian bekas sebagai ganti uang dalam aktivitas jual beli. Saking susahnya memperoleh pakaian baru dan bahan pakaian, bahkan para petani tak mau dibayar dengan uang. Mereka selalu minta dibayar dengan pakaian bekas. Ujar Barkah Alganis Baswedan dalam bukunya yang berjudul, Di Bawah Pendudukan Jepang, Kenangan 42 Orang yang Mengalaminya. Tapi tak semua orang bernasib demikian. Sebagian kecil orang yang bekerja sebagai pegawai untuk Jepang, bernasib lebih beruntung.
Pembagian tekstil bagi pegawai dilakukan menjelang hari raya atau lebaran. Keadaan perlahan mulai membaik setelah Indonesia merdeka. Tradisi membeli baju baru saat lebaran, dan mengenakan pakaian baru pun terus berlanjut sampai saat ini. Nah, begitulah sejarah singkat atau asal-usul tradisi membeli baju baru saat lebaran di Indonesia. Hari semakin sore, sebentar lagi waktu berbuka puasa tiba. Saatnya Baby Kayona untuk pulang dan beristirahat. Kami segenap kru yang bertugas pun mohon pamit. Kami juga meminta maaf jika terdapat kesalahan saat menyampaikan narasi video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.